Kebaikan TKI yatim piatu asal Jawa Tengah yang merawat majikannya perempuan muda janda Australia kaya raya yang pikun akibat kecelakaan pesawat. Sebuah peristiwa yang membawanya ke dalam tempat yang tak terduga. Hari itu matahari memanjat langit dengan ganas, membakar kulit dan menyilaukan mata. Dimas, seorang pemuda 22 tahun, mengayunkan cangkulnya dengan ritme yang tak pernah berubah. Gali, angkat, buang. Sawah milik Pak Giman sudah 3 bulan ia urus demi upah harian yang cukup untuk beli beras dan sabun cuci. Tanahnya kering, tubuhnya lengket keringat, tapi pikirannya kosong. Ia tak pernah berharap banyak dari hidup. Sejak kedua orang tuanya meninggal, karena kecelakaan bus saat ia berusia 12 tahun, Dimas hidup berpindah dari satu rumah ke rumah lain, diasuh oleh para tetangga yang bergilir memberi tumpangan dan makan. Tak ada cita-cita, tak ada angan muluk. Hidup baginya adalah hari ini, bisa makan atau tidak. Tapi siang itu, ketika istirahat di bawah pohon jambu tua dekat pematang, hidup menyalakan nyala kecil yang tak ia kenal sebelumnya. Radio tua milik Pak Giman yang tergantung di ranting memutar sebuah siaran berjudul Kesempatan Tak Terduga. Dan kalimat pembuka penyiar menghentikan kunyahan pisang rebus di mulut Dimas. Dibutuhkan pendamping pribadi untuk perempuan Australia, korban kecelakaan pesawat, mengalami kehilangan memori. Gaji kontrak 1 tahun, 5.550.000.000 rupiah. Persyaratan, jujur, sabar, dan siap merawat penuh waktu. Jantung Dimas seperti berhenti berdetak sejenak. 5 miliar, angka itu lebih besar dari semua uang yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Tangannya gemetar memegang cangkul. 5 miliar, Masya Allah. Desisnya pelan. Tapi kalimat berikutnya dari siaran itu lebih aneh lagi. Tak perlu ijazah. Asal punya hati. Malam harinya, Dimas tak bisa tidur. Ia berbaring di atas dipan bambu di pojok lumbung rumah Bupah. Perempuan tua yang memberinya tempat tidur sejak 2 tahun lalu. Di langit-langit, nyamuk berdengung dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Tapi di kepalanya hanya terngiang satu hal. Kesempatan itu, ia mencoba mengabaikannya. Mana mungkin? Bahasa Inggris aja aku nggak bisa. Lawong ke kota aja baru 2 kali seumur hidup. Tapi pikirannya tak bisa diam. Sesuatu di dalam hatinya bilang, ini bukan kebetulan. Esok paginya, ia nekat pergi ke balai desa. Pak Lurah, katanya gugup, saya mau daftar kerjaan dari radio itu. Tapi saya nggak tahu caranya. Pak Lurah menatapnya sejenak tampak bingung. Tapi kemudian ia tersenyum. Kau orang baik, Dimas. Mungkin ini memang rezekimu. Mereka pun menghubungi Pak Soeharto, guru SMP yang dulu mengajar Dimas, dan bersama-sama mereka menulis surat lamaran, menerjemahkannya ke bahasa Inggris dengan bantuan Google Translate, dan mengirimkannya melalui email dari warnet di kecamatan. Waktu berjalan lambat. Dimas kembali bekerja seperti biasa. Tapi di setiap ayunan cangkulnya, ia bertanya-tanya, apakah surat itu benar-benar sampai? Apakah mereka membacanya? Apakah aku layak? 2 bulan kemudian, saat Dimas sedang membantu menggali saluran air, tukang pos datang sambil terengah-engah. Dimas, surat dari luar negeri nih. Semua orang di sawah menoleh. Surat itu tebal dan resmi, beramplop putih gading, dengan cap perusahaan bertuliskan Alexandra Whitmore Foundation, Sydney, Australia. Dimas membaca perlahan, dibantu Pak Guru dan Pak Lurah. Dear Mr. Dimas, we are pleased to inform you that your application has been accepted. Tak ada suara, hanya getaran kecil di tubuh Dimas. Aku diterima, bisiknya. Aku benar-benar diterima, Pak Guru menepuk bahunya. Rezeki anak baik, Mas. Kamu berangkat. Perjalanan ke Sydney adalah mimpi buruk sekaligus mimpi indah. Dimas belum pernah naik pesawat sebelumnya. Ia sempat muntah di pesawat.
panik saat melewati pemeriksaan imigrasi, dan nyaris menangis ketika tidak bisa membaca petunjuk arah. Tapi ada seorang relawan dari yayasan yang menjemputnya di bandara dan membawanya ke sebuah rumah mewah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di pinggiran Sydney, dekat pantai, dengan taman luas dan pemandangan laut di kejauhan. "Selamat datang di rumah baru Anda, Dimas," kata seorang wanita muda yang memperkenalkan dirinya sebagai Olivia, koordinator lapangan yayasan. "Majikanmu tinggal di sini, namanya Alexandra Whitmore." Di dalam rumah yang sunyi dan dingin, Dimas melangkah pelan di balik langit-langit tinggi, dinding putih, dan aroma parfum mahal yang asing di hidungnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapa wanita ini sebenarnya? Dan seperti apa penyakitnya? Jawaban itu datang beberapa menit kemudian saat seorang perempuan, cantik dengan mata sayu turun dari tangga sambil dituntun perawat. Ia mengenakan gaun tidur satin biru dan selimut tipis di pundaknya. Rambut pirangnya acak-acakan, dan matanya kosong, seakan menatap ke sesuatu yang tak ada. "Alex, ini Dimas. Ia akan membantumu setiap hari," kata Olivia lembut. Alexandra menoleh perlahan, matanya menelusuri wajah Dimas lama, seakan mencoba mengenali sesuatu. Lalu dengan suara serak dan datar ia berkata, "Kamu tukang kebun ya? Aku pernah punya tukang kebun di Bali, namanya Iman." Dimas nyaris tertawa tapi menahan diri. "Bukan, Bu," jawabnya sopan. "Saya Dimas, saya akan bantu ibu apapun yang ibu perlukan." Alexandra hanya mengangguk pelan lalu berjalan menjauh, seolah Dimas bukan siapa-siapa. Tapi dalam detik itu, Dimas tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan perempuan itu, meski kehilangan ingatan, entah kenapa membuat hatinya ingin bertahan. Hari-hari pertama menjadi pendamping Alexandra adalah ujian kesabaran yang tak pernah Dimas bayangkan. Setiap pagi dimulai pukul 5, bahkan sebelum matahari menyibak kabut tipis di jendela kamar. Ia harus menyiapkan sarapan sesuai jadwal diet, tanpa gula, rendah garam, dan cukup serat. Kemudian memastikan obat-obatan ditakar tepat dosis. Tapi yang paling sulit bukanlah itu. Tantangan terbesar adalah menghadapi sosok Alexandra yang kadang hadir, kadang tidak. Seringkali Dimas menjumpainya duduk di kursi rotan menghadap jendela, bibirnya bergumam pelan. "Eli, jangan tinggalkan aku. Eli." Kadang ia mendadak menjerit karena melihat bayangan, melempar gelas, bahkan bersembunyi di balik lemari. Dimas harus menenangkan dengan suara lirih dan tatapan sabar, meski dalam hati ia sendiri gemetar. Pernah suatu malam ia melihat Alexandra berdiri di halaman belakang, hanya mengenakan gaun tidur, menatap langit dan berbisik, "Aku yakin aku dulu bisa terbang." Dimas memayungi tubuh wanita itu dengan selimut, menggandengnya perlahan kembali ke dalam. "Ayo Bu, di luar dingin. Kalau ibu terbang beneran saya nggak bisa nyusul." Alexandra tertawa pelan, seperti anak kecil. "Kalau kamu punya sayap, kamu bisa," jawabnya. Malam itu Dimas sadar, penyakitnya bukan sekadar lupa, tapi luka yang begitu dalam, begitu sunyi. Ada malam-malam panjang di mana Dimas duduk sendirian, di balkon lantai 2, menghadap laut yang menghitam di kejauhan. Di situ ia sering menumpahkan air mata yang tak sempat keluar di siang hari. Ia merindukan sawah, jambu di pematang, suara radio yang berderak. Ia rindu dipanggil, "Le, minta tolong beliin garam," oleh Bupah. Tapi yang paling ia rindukan adalah sosok almarhum ayah dan ibu, yang mungkin jika mereka hidup, akan bangga melihat anaknya merawat perempuan asing dengan sabar dan tulus. "Bu, Pak, aku kuat ya, di sini," bisiknya suatu malam sambil memeluk lutut. Tapi keesokan harinya, ia bangkit lagi. Mencuci spray, mengganti bunga di kamar Alexandra, menggosok lantai hingga mengilap. Semua dilakukannya tanpa keluhan.
Karena dalam hatinya Dimas percaya, orang baik akan selalu sampai di tempat yang seharusnya. Dan mungkin tempat itu adalah rumah besar ini, bersama perempuan bernama Alexandra, yang setiap hari mencoba mengenali kembali dunia. Suatu pagi yang dingin dan berkabut, ketika Dimas menyuapi bubur hangat untuk Alexandra, perempuan itu tiba-tiba berhenti mengunyah dan menatap jauh ke dinding. "Aku sering dengar suara piano," katanya pelan. "Lagu yang lembut sekali, ada bau lemon pie juga, manis dan hangat." Dimas berhenti mengaduk bubur. "Itu, mungkin kenangan Bu Alex," ujarnya hati-hati. Alexandra menoleh padanya, matanya sayu. "Kenangan? Kalau semua lenyap begitu saja, masih bisa disebut kenangan." Dimas tak tahu harus menjawab apa, tapi perempuan itu melanjutkan, lebih lirih. "Kadang aku mimpi, ada perempuan kecil lari di halaman, rambutnya keriting, lalu semuanya kabur. Aku bangun, dan kosong lagi." Dimas menarik napas panjang. Ia tak tahu siapa Ellie yang sering disebut Alexandra. Anak? Keponakan? Mungkin hanya fragmen khayalan? Tapi ia mencatat setiap detail, karena ia tahu dalam potongan-potongan aneh itu, mungkin tersembunyi jati diri Alexandra yang terluka. Sejak hari itu, Dimas mulai menulis. Ia menuliskan semua yang keluar dari mulut Alexandra, di buku catatan kecil yang ia beli di toko buku dekat pelabuhan. Hal-hal seperti Ellie, lilin biru, piano tua, lemon pie, rumah kaca. Ia memperlakukan kata-kata itu seperti potongan puzzle, berharap suatu hari ia bisa menyatukannya. Waktu luangnya ia habiskan di perpustakaan kota, tempat yang membuatnya kagok karena semua tertib dan tenang. Ia mencari semua berita tentang kecelakaan pesawat 3 tahun lalu, membaca artikel-artikel tentang Alexandra Whitmore. Ia menemukan bahwa wanita itu dulu adalah pianis konser, dikenal di Australia dan Eropa, bahkan sempat bermain di orkestra terkenal. Suaminya, James Whitmore, seorang pilot yang juga pendiri Yayasan Kemanusiaan. Mereka terlibat dalam proyek sosial di Indonesia. Dan saat kembali ke Sydney, pesawat pribadi mereka jatuh di laut lepas. James meninggal dan Alexandra selamat, tapi dengan memori yang rusak parah. Dimas membaca ulang berita itu berulang kali, hingga ia menemukan satu informasi kecil yang menggugah hatinya. Lagu pernikahan mereka berjudul Blue Candle Waltz. Itu yang membuat Dimas yakin piano, lilin biru, dan pie lemon bukan khayalan. Itu adalah serpihan masa lalu yang tersisa di relung jiwa Alexandra. Malam itu, Dimas membuat keputusan gila. Ia pergi ke toko amal tua di pinggir kota dan membeli piano bekas yang warnanya sudah pudar. Ia minta tolong tukang dari yayasan untuk membawanya ke ruang tamu. Lalu, dengan uang simpanan yang ia kumpulkan dari upah, ia membelai lilin-lilin biru dan bahan untuk membuat lemon pie. Ia mencari resep di internet, walau belum pernah memanggang sebelumnya. Tangan Dimas belepotan tepung, wajahnya penuh konsentrasi. Tapi semua itu dilakukan dengan sepenuh hati. Ketika malam tiba dan ruangan sudah penuh aroma manis, ia menyalakan lilin-lilin biru, menata kursi di depan piano, dan memanggil Alexandra dengan suara lembut. "Bu Alex, saya ingin ibu dengar sesuatu." Perempuan itu melangkah pelan, mengenakan sweater abu-abu, tampak bingung melihat ruangan yang berubah. "Ini apa?" bisiknya. Dimas menggenggam tangannya dan menuntunnya ke piano. "Ini mungkin bagian dari yang ibu lupakan." Di sampingnya, speaker kecil mulai memutar Blue Candle Waltz versi orkestra. Dan seperti sihir yang tak bisa dijelaskan, tubuh Alexandra bergetar. Jemarinya menyentuh tuts piano, lalu mulai menari pelan, memainkan nada yang ia bahkan tak tahu masih ia ingat. Air mata mengalir deras di pipinya. Ini laguku, gumamnya. Ini hari bahagiaku, sebelum semuanya hancur,
Sejak malam itu, sesuatu di dalam diri Alexandra mulai berubah. Tidak secara drastis, ia masih sering lupa siapa Dimas, masih kadang bertanya apakah dirinya sedang bermimpi, namun di antara kabut ingatan yang suram, mulai muncul celah-celah cahaya kecil. Setiap pagi, ia kini duduk di depan piano, mencoba memainkan 1-2 nada. Tangannya masih gemetar, dan sering ia berhenti di tengah lagu sambil mengusap wajah, frustasi. Tapi tak seperti sebelumnya, kini ia mulai ingin mengingat. "Apa kamu tahu siapa Eli itu?" tanyanya suatu pagi, saat Dimas menyapu lantai ruang tamu. Dimas berhenti, menatapnya. "Saya tidak tahu pasti, Bu. Tapi Ibu sering menyebut namanya," jawabnya hati-hati. Alexandra menatap jendela dengan tatapan jauh. "Aku rasa dia bagian dari aku, tapi seperti bayangan di air, tak bisa kepegang." Dimas diam, tapi dalam hatinya, ia tahu proses penyembuhan ini bukan tentang memaksa, tapi menemani, menunggu, seperti menunggu matahari terbit di balik kabut gunung. Pelan, tapi pasti. Hari demi hari, Alexandra mulai menanyakan hal-hal kecil. "Kamu tinggal di mana sebelum kesini, Dimas?" Atau, "Apa makanan favoritmu?" Dimas selalu menjawab dengan senyum. Ia bercerita tentang kampungnya di lereng gunung, tentang pohon jambu di pematang, tentang suara azan maghrib yang membuatnya rindu rumah. Suatu hari, ia menunjukkan foto kedua orang tuanya yang ia simpan di dompet. "Ini ibu saya. Beliau jualan gorengan di pasar. Kadang saya bantu goreng tahu waktu kecil." Alexandra menatap foto itu lama, lalu berkata lirih, "Aku tak ingat wajah ibuku." Dimas merasakan getar di dadanya. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan Alexandra. "Gak apa-apa, Bu. Yang penting, Ibu masih punya hati, dan hati bisa ingat hal yang pikiran lupa." Alexandra tersenyum tipis. Senyum pertama yang tulus sejak Dimas pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu. Senyum yang membuat kerja keras, rasa rindu, dan luka-luka batin yang selama ini ia pendam terasa mulai terobati. Suatu sore di awal musim semi, Dimas menemukan sebuah kotak tua di gudang yang dipenuhi debu. Di dalamnya ada foto-foto lama, surat cinta yang terlipat rapi, dan satu boneka beruang kecil bernama Mr. Giggle. Ia menunjukkan itu pada Alexandra. Saat melihat boneka itu, tubuh wanita itu terdiam. Ia meraih boneka itu perlahan, menatap matanya, lalu memeluknya seperti anak kecil. Ini punyanya Eli," bisiknya. "Dia nggak bisa tidur tanpa ini." Dimas menahan napas. "Siapa Eli, Bu?" tanya Dimas pelan. Alexandra menatapnya, air mata mulai menetes. "Anakku, dia anakku. Dia ikut ayahnya naik pesawat lain hari itu. Aku harusnya ikut, tapi aku terlambat. Mereka..." Kata-kata itu terputus, pecah jadi isakan. Dimas memeluknya, meski Alexandra tak memintanya. Hatinya tercabik mendengar kenyataan itu. Bukan hanya kehilangan suami, Alexandra kehilangan anak semata wayangnya. Luka itu pasti tak bisa disembuhkan sepenuhnya. Tapi paling tidak, sekarang ia tahu luka itu ada, dan tak lagi sendiri menanggungnya. Setelah pengakuan itu, Alexandra menjadi lebih pendiam. Tapi bukan karena putus harapan, melainkan karena ia mulai menyusun ulang potongan hidupnya. Ia meminta Dimas untuk mengantarnya ke makam James dan Ellie. Hari itu, mereka berdiri di depan 2 batu nisan putih di tepi pantai, dikelilingi angin dan debur ombak. Alexandra membawa bunga, Dimas membawakan air. Ia hanya berdiri lama, lalu berkata pelan, "Maaf, aku lama sekali datang, aku takut." Dimas berdiri beberapa langkah di belakang, memberi ruang. Tapi saat Alexandra berbalik dan berkata, "Terima kasih sudah membawaku ke sini, Dimas," ia merasakan sebuah kehormatan besar. Malam harinya, di ruang tamu, Alexandra duduk sambil membaca ulang surat cinta dari James. Dimas membuat teh hangat dan meletakkannya di sebelahnya. "Aku ingat,
James selalu bilang aku harus terus main piano, bahkan kalau dunia berhenti berputar, katanya sambil tersenyum. Sekarang aku ingin main, dan kalau bisa, untuk banyak orang. Dimas menatapnya dengan bangga. Alexandra yang dulu perlahan pulang ke dirinya sendiri. Sebulan kemudian, Alexandra mengadakan konser kecil di rumah. Ia meminta Dimas duduk di barisan depan. Undangan terbatas, beberapa tetangga, tim yayasan, dan anak-anak dari sekolah musik lokal. Di tengah gemerlap cahaya lampu dan wangi bunga segar, Alexandra duduk di depan piano, mengenakan gaun putih sederhana. Ia menatap hadirin, lalu berkata, "Lagu ini adalah lagu pernikahanku, tapi malam ini aku memainkannya bukan hanya untuk masa lalu, tapi untuk orang yang membantuku kembali menjadi aku." Ia menoleh ke arah Dimas, matanya basah. "Terima kasih, Dimas." Lalu jemarinya mulai menari di atas tuts piano, memainkan Blue Candle Waltz, lagu yang dulu membawa kenangan, kini menjadi lagu harapan. Dimas tak mampu menahan air mata. Ia tak pernah menyangka bahwa anak kampung yatim piatu seperti dirinya bisa berarti begitu besar bagi seseorang. Dalam diam, ia berdoa, semoga ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari hidup yang lebih bermakna, untuknya, dan untuk Alexandra. Hari-hari setelah konser itu terasa seperti lembaran baru yang bersih bagi Alexandra dan juga Dimas. Rumah yang sebelumnya terasa seperti museum sunyi, kini hidup dengan tawa anak-anak dari sekolah musik yang sering berkunjung, dengan nada-nada piano yang dimainkan Alexandra hampir setiap sore. Namun, yang paling berubah adalah suasana hati Alexandra. Ia tak lagi bicara dengan bayangan atau terbangun karena mimpi buruk. Ia mulai bicara tentang masa depan. "Aku ingin mendirikan tempat terapi musik untuk anak-anak yatim piatu," katanya suatu sore sambil menyusun catatan di ruang kerja. "Mungkin mereka seperti kamu dulu, Dimas. Butuh suara, butuh harapan." Dimas hanya tersenyum, matanya berkaca. Ia ingat betul bagaimana dulu, saat kecil, satu-satunya hiburannya hanyalah radio kecil di gubuk reot, dan mimpi-mimpinya yang ia bisikan dalam doa malam. "Saya yakin banyak anak seperti saya, Bu, yang cuman butuh satu tangan buat digandeng keluar dari gelap." Alexandra menatapnya lama. "Terima kasih sudah menggandengku juga keluar dari gelap itu," katanya. Suatu pagi, ketika Dimas sedang membersihkan halaman belakang, Alexandra datang dengan map coklat. Ia mengenakan kemeja linen putih dan topi jerami. "Kamu tahu kontrak kerjamu tinggal 3 minggu lagi?" tanyanya sambil tersenyum. Dimas berhenti mencabut rumput, menatapnya pelan. Ia mengangguk. "Iya, Bu, saya masih ingat. Ia sudah menyiapkan hati sejak beberapa waktu lalu, bahwa tugasnya akan selesai, bahwa ia harus kembali ke tanah kelahirannya. Mungkin membangun rumah kecil, membuka warung, hidup tenang di dekat sawah." Tapi kemudian Alexandra membuka map itu dan menyerahkan sebuah amplop putih. "Ini bukan cuma surat perpanjangan kontrak, ini surat beasiswa penuh." Dimas membuka perlahan. "Pendaftaran sekolah keperawatan," gumamnya nyaris tak percaya. "Di sini, di Sydney." Alexandra mengangguk. "Kamu punya tangan yang bukan cuma sabar, tapi juga penuh kasih. Aku yakin kamu akan jadi perawat yang luar biasa. Dan siapa tahu, kamu bisa bantu lebih banyak orang lagi, di sini, atau di tempat asalmu kelak." Dimas tak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar memegang surat itu. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja diberikan jantung baru. Bukan hanya hidup, tapi tujuan hidup. Hari-hari selanjutnya terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Dimas mulai mengikuti kelas bahasa intensif setiap sore, sambil tetap tinggal di rumah Alexandra. Ia belajar dengan tekun, menyerap setiap kata, mengeja setiap istilah medis dengan cermat. Alexandra menemaninya belajar, kadang mengeja ulang kata-kata sulit sambil tertawa.
Aku nggak tahu belajar bisa seseru ini, katanya suatu malam saat mereka duduk di ruang baca. Dimas tertawa kecil. Saya juga nggak tahu bisa sepusing ini, balasnya sambil mengusap dahi. Tapi lelah yang ia rasakan bukanlah lelah yang kosong. Ini adalah lelah yang diisi oleh harapan. Ia mulai menulis surat kepada anak-anak muda di desanya, bercerita tentang mimpinya yang kini berwujud. Tentang bagaimana satu siaran radio bisa mengubah jalan hidupnya. Tentang bagaimana hidup tak selalu mudah, tapi selalu memberi kesempatan bagi mereka yang sabar dan bersungguh-sungguh. Surat itu ia titipkan pada Pak Karyo, tetangga yang akan pulang kampung. Dan di bagian akhir surat, ia menulis, "Kalau kalian merasa kecil, ingat, benih pun kecil, tapi bisa tumbuh jadi pohon rindang. Jangan takut bermimpi." Di hari kelulusan kelas bahasanya, Dimas menerima sertifikat pertama dalam hidupnya. Alexandra hadir di sana, berdiri paling depan, bertepuk tangan paling keras. Setelah acara, mereka makan malam berdua di restoran kecil pinggir laut. Saat mereka menyesap teh hangat, Alexandra berkata pelan, "Dimas, aku ingin mengangkatmu sebagai bagian dari keluargaku." Dimas mengerutkan dahi, bingung. "Maksud ibu?" Alexandra mengeluarkan selembar surat legal. "Secara hukum, kamu bisa jadi wali dari properti ini, jika suatu saat aku tidak bisa mengurusnya lagi. Ini bukan soal harta, ini soal kepercayaan." Dimas terpaku. "Saya cuman anak kampung, Bu." Gumamnya lirih, Alexandra menggeleng pelan. "Kamu bukan cuma, kamu luar biasa. Kamu mengubah hidupku, dan aku ingin dunia tahu bahwa kebaikan itu masih ada. Dan kadang datang dari tempat yang tak pernah kita duga." Air mata Dimas jatuh tanpa bisa dicegah. Ia tak pernah meminta apapun. Tapi dunia memberinya segalanya, hanya karena ia memilih sabar dan tulus. Beberapa tahun kemudian, Dimas dikenal sebagai perawat spesialis trauma mental di sebuah klinik pemulihan milik Alexandra yang diberi nama Alice Home. Ia merawat anak-anak korban, kehilangan, pengungsi, dan orang tua yang terluka batinnya. Di setiap ruang terapi, selalu ada piano dan lilin biru, sebagai lambang bahwa musik dan kehangatan bisa menyembuhkan. Alexandra tetap bermain piano, kini sebagai mentor dan penyintas yang membagi kisahnya. Setiap kali ada anak baru yang takut bicara, Dimas akan duduk di samping mereka dan berkata, "Kamu gak sendiri ya, aku pernah juga lupa siapa aku. Tapi aku disayang orang baik dan sekarang aku bisa nyayangin orang lain." Dan setiap kali ia berkata begitu, mata anak-anak itu mulai bersinar. Karena seperti yang dulu ia percaya saat mencangkul tanah keras di sawah, kebaikan itu bisa berakar di mana saja. Termasuk dari hati seorang TKI yatim piatu yang pernah hanya bisa mendengarkan dunia lewat siaran radio. Dan kini, ia adalah bagian dari dunia itu, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai penolong.